Ya, skor dicabut. Ya, kita lanjut ke perkara berikutnya, yaitu perkara nomor 6, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Ya, silakan. Langsung termohon. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, poin-poinnya saja, waktu Baik. 10 menit. Mohon izin Yang Mulia, sebelum saya bacakan poin-poin dari jawaban kami, termohon, mungkin ada beberapa hal yang direnvoy, yang diperbaiki. Silakan. Yang pertama terkait mengenai nomor perkara. Di sana kami mencantumkan 15 Romawi, tapi sebenarnya 16 Romawi. Itu yang pertama Yang Mulia. Kemudian yang kedua, berada di halaman 8, di angka 1, kalimat yang terakhir, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohon sehingga termohon berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh termohon, tapi sebenarnya pemohon Yang Mulia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di halaman terakhir, halaman 24, di SKKPU nomor 39/P, sebenarnya PL. Itu yang kita perbaiki Yang Mulia. Halaman 24 yang SKKPU Bolaang Mongondo Utara nomor 39/P yang tercantum, tetapi yang sebenarnya adalah 39/PL titik 0301 titik KPT. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan jawaban poin-poin dari jawaban kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia. Kami dari kuasa hukum bersama dengan Jaksa Pengacara Negara diberikan kuasa dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Selanjutnya yang kami bacakan. Terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalil pemohon tentang perselisihan hasil pemilihan tidak menjelaskan tentang adanya selisih penghitungan suara yang dimulai dengan selisih penghitungan suara dari tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Tetapi lebih banyak mendalilkan dan menekankan kepada pelanggaran pada proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Utara yang oleh pemohon dinyatakan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon tidak secara jelas membuktikan bahwa perkara yang diperselisihkan adalah perselisihan hasil penghitungan suara, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan lebih banyak kepada pelanggaran-pelanggaran yang telah berada dalam tahapan proses. Atas hal tersebut, termohon berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 134 ayat 1 dan 2, 135 ayat 1 huruf C, Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, maka lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administrasi yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati adalah Badan Pengawas Pemilu, bukan ruang lingkup kewenangan mahkamah. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara AKO, di mana Mahkamah Konstitusi hanya berwenang pada sengketa hasil perselisihan suara pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, bukan penyelesaian sengketa tahapan seperti yang didalilkan oleh pemohon dalam perkara AKO. Maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara AKO. Maka dengan ini termohon memohonkan agar permohonan AKO tidak dapat diterima. Kedudukan hukum legal standing pemohon yang mulia. Pertama, bahwa pemohon tidak dapat mendalilkan adanya perselisihan penghitungan suara antara pemohon dan termohon yang terjadi secara berjenjang, dimulai pada penghitungan suara tingkat KPPS, PPK, dan rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara AKO, maka dengan ini termohon memohonkan agar permohonan tidak dapat diterima.
dalam pokok perkara. Poin pertama, bahwa termohon telah melakukan penetapan hasil penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa pada tingkat KPPS, semua saksi dari semua pasangan calon telah menandatangani hasil penghitungan suara, yang berarti bahwa semua pasangan calon termasuk pemohon telah menerima hasil penghitungan suara. Berdasar hal tersebut, maka termohon berpendapat bahwa pemohon tidak berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara. Langsung poin 3 yang mulia. Bahwa menurut termohon untuk dapat dinyatakan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, harus dapat dibuktikan dengan jelas bahwa 1. Terstruktur pelanggaran dilakukan melalui jenjang-jenjang hierarki kekuasaan pemerintah, melibatkan pejabat dari provinsi, bupati, camat, lurah, dan sebagainya. 2. Sistematis, yaitu pelanggaran dengan sengaja direncanakan melalui pertemuan-pertemuan, kontrak-kontrak yang menargetkan suara tertentu, bahkan melalui penugasan yang dilaksanakan untuk perbuatan yang jelas-jelas melanggar pemilu. 3. Masif, yang artinya dari sejumlah suara yang diperoleh secara curang itu sangat besar. Dari pengertian di atas dikaitkan dengan dalil yang diajukan pemohon, termohon tidak melihat adanya hubungan yang logis dengan didukung alat bukti atas tuduhan telah terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolamongondo Utara yang diajukan oleh pemohon, melainkan hanya dugaan-dugaan karena pemohon sendiri tidak dapat membuktikan dalam dalilnya siapa yang berbuat, apa perbuatannya, kapan dan di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan didukung alat bukti yang valid. Mengenai rekrutmen penyelenggara, poin 4, bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon dalam melakukan proses rekrutmen penyelenggara pemilihan umum, PPS dan PPK, lebih didominasi unsur ASN dan memiliki hubungan emosional dengan pasangan calon nomor 2. Ada 2 hal yang perlu termohon sampaikan sebagai tanggapan atas dalil tersebut. Yang pertama, bahwa tidak ada larangan ASN ikut dalam proses rekrutmen sebagai PPS dan PPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga partisipasi ASN sebagai penyelenggara pemilu dijamin oleh undang-undang sepanjang memenuhi persyaratan yang ada. 2. Bahwa pemohon terkesan terlalu mengada-ngada dan atau bahkan penuh halusinasi yang menyesatkan dalam dalilnya yang menyatakan seolah-olah dengan dilibatkannya ASN atau honorer sebagai anggota PPS dan PPK, maka akan menjamin bahwa ASN atau honorer tersebut akan memilih atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Di mana dalam dalil-dalil permohonan pemohon tidak ada pembuktian konkret yang diajukan pemohon untuk menguatkan dalil pemohon, sehingga termohon berpendapat bahwa dalil pemohon hanya asumsi belaka dan atau penuh halusinasi yang menyesatkan. 5. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termohon telah terencana sejak awal hanya merupakan asumsi belaka dan atau penuh halusinasi yang menyesatkan. Pemohon mendalilkan bahwa dalam melaksanakan rekrutmen anggota PPS dan PPK, termohon tidak netral dan lebih dominan memilih serta melibatkan unsur ASN. Terkait dengan dalil ini, termohon dapat membuktikan bahwa dalam melaksanakan rekrutmen anggota PPS dan PPK, termohon telah melakukan prosedur perekrutan yang secara transparan, sehingga setiap orang yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses seleksi ini. Proses perekrutan antara PPS dan PPK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang A sampai J itu ya? Iya, yang dibacakan yang mulia. Dilewati saja itu. Betul yang mulia. Halaman 8 yang angka ke-7 yang mulia. Tadi sudah dianggap dibacakan. Ya. Bahwa dalil pemohon terkait keterlibatan termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam rekrutmen anggota PPS dan PPK hanya berdasar asumsi. Menurut pendapat termohon, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa keterlibatan ASN maupun honorer sebagai penyelenggara pemilihan, baik sebagai PPK, PPS maupun KPPS se-Kabupaten Bolamongondo Utara akan menguntungkan perolehan suara dari salah satu pasangan calon. Selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. Iya, yang dibacakan. Ya.
Kami sudah Tentang baca. pelanggaran kampanye juga sama? Ya, lewat aja. Personal daftar pemilih juga lewat aja kan. Iya, Yang Mulia. Di halaman 16, Yang Mulia. Angka ke-11. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon merubah DPT di TPS 1 Desa Bolangitan 2 dengan cara mengganti nama yang ditetapkan dalam DPT tidak beralasan. Karena daftar nama yang dimaksud pemohon tidak tercantum dalam DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Namun terdapat dalam daftar pemilih sementara pemilihan umum 2019. Bukan pada DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Utara. Dengan demikian, dalil pemohon bahwa termohon memasukkan pemilih yang belum memenuhi syarat tidak terbukti. Halaman 17, angka 12 Yang Mulia. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya unsur kesengajaan dan terencana dari termohon untuk menghalangi pemilik suara dalam memilih dengan cara tidak memberikan formulir model C6 KWK. Menurut termohon, hal tersebut mengada-ngada karena berdasarkan pasal 13 ayat 4 PKPU nomor 8 tahun 2018, selanjutnya dianggap dibacakan, Ya. sehingga dengan mendasarkan pada aturan tersebut, sekaligus guna menjawab dalil pemohon, termohon menanggapi bahwa calon pemilih yang belum menerima formulir C6 KWK yang diklaim sebagai simpatisan para pemohon tetap dijamin oleh peraturan perundang-undangan atas hak pilihnya dan tidak ada hak pilih yang hilang. Selain itu, pemohon telah secara keliru menafsirkan bahwa C6 KWK merupakan sarana satu-satunya sebagai bukti pilih karena secara aturan C6 KWK bisa digantikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan atau suket. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah asumsi tidak berdasar. Sebentar, stop dulu di situ. Benar nggak? Tapi terlepas dari adanya ketentuan pasal 13 ayat 4 PKPU 08 itu, 2018 itu, benar nggak ada pemohon yang tidak mendapatkan C6 dan tidak diberikan memilih? Ada nggak? Tidak ada Yang Mulia. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Artinya orang ada yang memang ada yang tidak membawa C6 tapi tetap boleh memilih. Ya, Baik berdasarkan KTP elektronik maupun surat keterangan. siap Mulia. Begitu ya? Iya. Baik, silakan diteruskan. Makasih Yang Mulia. Ya, langsung aja ke nomor 15. Iya, angka 15, halaman 18, bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 1 Desa Biontong, Kecamatan Bolanggitang Timur terdapat 10 orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam daftar hadir melakukan pemungutan suara dapat dijelaskan. Termohon bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut merupakan asumsi dan atau tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti, fakta yang nyata dan atau tegas dari pemohon. Artinya kejadian ini tidak ada? Tidak ada Yang Mulia. Oh ya. Ya, terus. Ya, tentang politik uang. Atas hal tersebut, termohon dapat menyampaikan bahwa masing-masing kejadian tersebut adalah termasuk peristiwa pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondo Utara sesuai dengan pasal 134 ayat 1, ayat 2, 135, ayat 1, huruf C, pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur dan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Maka lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administrasi yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi, pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Badan Pengawas Pemilu. Ya, terus. Ya, langsung ke angka 17 Yang Mulia. Ya. Bahwa kronologi kejadian di Kecamatan Sangkup 1 dapat dibuktikan termohon dengan berita acara klarifikasi yang dibuat oleh PPL Desa Sangkup 1 yang pada intinya menyatakan bahwa Ketua KPPS Sangkup 1 tidak melakukan kecurangan dengan mencoblos terlebih dahulu kertas suara yang diperuntukkan para pemilih pengguna TPS mobile dan kertas surat suara dalam keadaan utuh dalam kurung belum tercoblos sebelum diserahkan ke pengguna hak pilih. Dengan demikian, dalil pemohon bahwa terjadi pencoblosan kertas suara Ketua KPPS Sangkup 1 tidak terbukti. Bahwa rekaman video yang diklaim sebagai bukti kejadian adalah hanya merupakan potongan atau cuplikan saja dan tidak dilihat secara utuh. Termohon dapat membantah dalil pemohon dengan menunjukkan rekaman video secara utuh.
Sudah ada alat buktinya yang mulia. Maaf, untuk ini saya potong dulu sedikit. Ada pernyataan keberatan enggak dengan apa waktu peristiwa ini terjadi ini? Tidak ada yang mulia. Pada waktu itu tidak ada ya? Ya. Oh ya, ya silakan terus. Baik. Selanjutnya dianggap dibacakan di halaman 20 langsung yang mulia. Angka 20 bahwa DPTB disusun berdasarkan IKTP dan surat keterangan pengganti KTP yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya, maka pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dan dimasukkan pada DPTB dan formulir model ATB KWK. Berdasar atas hal tersebut, maka termohon semata-mata melaksanakan perintah undang-undang bahwa menjawab pernyataan pemohon mengenai banyaknya pengguna DPTB, termohon dapat menjelaskan bahwa DPTB disusun berdasarkan IKTP dan surat keterangan pengganti KTP yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 dan seterusnya, maka pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dan dimasukkan pada DPTB dan formulir model ATB KWK. Berdasar ketentuan tersebut, maka termohon tidak dapat menolak pemilik suara yang akan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan IKTP dan surat keterangan. Angka 22 langsung yang mulia. Bahwa termohon telah melakukan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai ketentuan pasal 44 ayat 1 huruf A Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menentukan bahwa rapat pleno KPU Kabupaten Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten berjumlah 5 orang, dihadiri paling sedikit 3 orang oleh anggota KPU Kabupaten Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. Bahwa pemohon telah menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yang sudah tidak berlaku sehingga terdapat kesesatan dalam menyusun dalil. Termohon beranggapan pemohon tidak cermat dan tidak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang mutakhir. Selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. Iya. Langsung ke halaman 22. Iya. Menurut termohon, penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh pemohon sesungguhnya dengan jelas dan atau nyata menggunakan metode dan dasar yang tidak jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau menimbulkan kesesatan. Sehingga termohon menilai bahwa angka-angka yang dikonversi oleh pemohon merupakan asumsi dan atau angka-angka yang penuh halusinasi yang menyesatkan. Selain itu, termohon menilai pemohon inkonsistensi dalam mengajukan dalil-dalil permohonannya terkait politik uang, di mana pada poin 16 pokok permohonan, pemohon yang awalnya hanya mendalilkan sebanyak 23 orang penerima politik uang, namun pada tabel 7, pemohon menyimpulkan sebanyak 200 orang penerima politik uang, sehingga terlihat bahwa angka-angka yang dikonversi oleh pemohon hanya asumsi dan atau angka-angka yang penuh halusinasi. Bahwa dengan ini termohon menegaskan berdasarkan uraian-uraian, bantahan dan atau tanggapan tersebut di atas jelas bahwa seluruh dalil permohonan pemohon tidak terbukti secara bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta tidak mempengaruhi perolehan suara. Sehingga dalam hal ini pemohon lebih banyak menggunakan asumsi, tidak mendalami dan atau tidak memahami peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. Ya, langsung aja ke petitum. Ya, petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi. 1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh termohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok permohonan. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara sah secara hukum keputusan KPU Kabupaten Bolamongan Utara, SK KPU Kabupaten Bolamongan Utara nomor 39-01-03PT-718-KPU/Kap/7 tanggal 4 Juli 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolamongan Utara tahun 2018 diperoleh nomor urut 1 Saudara Karel Bangko SH dan Arman Lumoto sebesar perolehan suara 10.521. 2.
Saudara Dr. Andes Haji Depri Pontoh dan Dr. Andes Haji Amin Lasena perolehan suara sebesar 19.645. Nomor urut 3, saudara Dr. Andes Haji Hamdan Datun Solang dan Dr. Andes Nurianto Babai perolehan suara 19.202. Total suara sah 49.368. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada renvoy pada lagi. Itu aja. Iya, cukup yang mulia. Sebelumnya yang mulia, izin yang mulia pemohon. Iya, kami dari pemohon Bola Mongondo Utara, kami mendapatkan salinan dari halaman 1 sampai 24. Tetapi di dokumen yang kami pegang itu, halaman 24-nya tidak ada yang mulia. Nanti bisa ditambahkan Keterangan termohon. Jawaban dari termohon. Ya. Jawaban termohonnya Iya. kurang halamannya. Iya, yang mulia. Nanti ya. Iya, nanti Nanti ditambahkan. Yang kedua yang mulia, kami hanya ingin mendapatkan kejelasan terhadap posisi daripada kuasa dari termohon, apakah benar-benar adalah lawyer atau merupakan pengacara negara, dalam hal ini jaksa. Itu yang pertama, karena kami berpendapat yang mulia kalau kami bisa melihat bahwa setiap aduan yang kami masukkan dalam proses bersengketa di KPU ataupun Panwas itu melewati tahapan Gakumdu untuk kemudian dimasukkan ke dalam Gakumdu yang menentukan apakah ini perkara ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, oleh karena itu yang mulia, kami melihat ada konflik of interest antara Kejaksaan Negeri dengan termohon, atau apapun itu kemudian kami serahkan kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyerahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kami yang menilai nanti ya. Itu ada ininya. Karena memang tidak secara undang-undang juga tidak dipersalahkan kalau KPU kan lembaga negara. Kalau dia menggunakan pengacara negara kan memang juga sebenarnya itu tidak masalah. Tetapi kami akan pertimbangkan apa yang saudara sampaikan. Yang jelas itu adalah kewenangan mahkamah untuk menilainya. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Ya, lanjut ke pihak terkait. Silakan untuk menyampaikan keterangan. Ya, poin-poinnya saja. Baik, terima kasih yang mulia. Waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loncat-loncat. Ya. Kami dari kuasa hukum pihak terkait, Dr. Andes H. Depri Pontoh dan Dr. Andes H. Amin Lasena, menyampaikan terima kasih kepada yang mulia atas perkenan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan keterangan dengan uraian-uraian sebagai berikut. 1. Romawi dalam eksepsi A, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak kami bacakan atau dianggap dibacakan. B, kedudukan hukum atau legal standing pemohon juga dianggap dibacakan. Kemudian C, permohonan pemohon tidak jelas atau obscurable juga dianggap dibacakan. Kemudian petitum atas eksepsi dianggap dibacakan. 2. Romawi dalam pokok perkara A, ketentuan pengajuan permohonan atau jumlah penduduk dan persentase dianggap dibacakan. B, keterangan terhadap kesalahan hasil penghitungan suara angka 1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan. 5, bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara dengan alasan terjadinya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa menurut pihak terkait, untuk dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, harus dapat dibuktikan dengan jelas bahwa A, terstruktur, pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta kemungkinan melibatkan penyelenggara pilkada secara berjenjang. B, sistematis, yaitu adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. C, masif, adalah pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, pada huruf A, B, dan C di atas,
seorang ahli hukum, ahli tata negara berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi telah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, melibatkan pejabat yang penyelenggara pemilu serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Video putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 PHPU titik D garis datar 6 Romawi garis miring 2008 tanggal 2 Desember 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 garis miring PHPU titik D garis datar 8 Romawi garis miring 2010 tanggal 11 Juni 2010. Pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan. Menurut seorang ahli hukum tata negara bahwa sebagaimana karakter lewat saja itu. Lewat saja. Baik, terima kasih yang mulia. Kemudian 6 juga dianggap dibacakan. Lalu 7 bahwa pelanggaran yang didalilkan pemohon kepada termohon antara lain pelanggaran rekrutmen penyelenggara, proses penyusunan daftar pemilih tetap, pelanggaran kampanye yang dilakukan paslon baik di masa kampanye maupun dalam masa tenang, pelanggaran saat pencoblosan tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan tidak adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bolaang Mongondo untuk ditindaklanjuti sebagai suatu pelanggaran administratif. 8. Bahwa pelanggaran yang didalilkan pemohon terhadap termohon dalam rekrutmen anggota panitia pemungutan suara PPS dan anggota pemilihan kecamatan PPK lebih didominasi aparatur sipil negara ASN yang memiliki hubungan struktural dengan pihak terkait adalah tidak benar dan merupakan asumsi pemohon yang seolah-olah termohon diragukan independensinya. Padahal rekrutmen telah dilakukan secara terbuka dan masyarakat dapat memantau pelaksanaan rekrutmen aku. Namun selama dalam pelaksanaan rekrutmen tidak satu pun pengaduan dan keberatan yang diajukan oleh masyarakat tidak terkecuali oleh pemohon sendiri. 10. Bahwa data-data yang dibuat oleh pemohon dalam bentuk tabel ASN yang menjadi penyelenggara atau staf PPK oleh pihak terkait bukan merupakan suatu bentuk alat pembuktian karena secara rinci tidak dapat menyebutkan nama dan instansi tempat kerja para ASN. Tetapi pemohon berasumsi sendiri dengan menjumlahkan banyaknya ASN dari setiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Dan angka 693 diklaim telah memberikan suara kepada pihak terkait tanpa adanya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Justru sebaliknya, pemohonlah yang melakukan tindakan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana bukti PT 16 beserta lampirannya yang melibatkan PLT Bupati Bolaang Mongondo Utara beserta aparatur sipil lainnya. 10. Bahwa pelanggaran didalilkan pemohon pada pihak terkait mengenai politik uang, pembagian sembako tidak terbukti sebuah perbuatan yang melanggar karena pemohon sudah melaporkannya kepada Panwas dan Gakumdu yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dengan memanggil pihak-pihak yang terlapor untuk diklarifikasi, namun Panwas Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tidak dapat merekomendasikan ke tingkat penyidikan oleh karena tidak ditemukan bukti-bukti adanya pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon hanya berimajinasi untuk mendiskreditkan pihak terkait dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018 di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Tetapi sebaliknya, justru pemohonlah yang telah melakukan tindakan politik uang sebagaimana bukti-bukti terlampir. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan rekan kami yang mulia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjut poin 13 yang mulia. Bahwa dalil pemohon tentang adanya bentuk kampanye terselubung yang dilakukan oleh pihak terkait dengan mengadakan apel terbuka bukan merupakan ajakan untuk memilih pihak terkait karena pada saat itu pihak terkait telah kembali memangku jabatan bupati setelah cuti dari masa kampanye dan merupakan kewenangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Pihak terkait untuk itu memberikan arahan kepada seluruh staf beserta ASN di Pemkab Bolaang Mongondo Utara untuk tetap melaksanakan tugas dan bekerja demi kepentingan rakyat. Poin 17.
bahwa dalil pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon dialamatkan kepada pihak terkait dan menurut pemohon telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Bolang Mongondo Utara yang dituduhkan kepada pihak terkait adalah tidak benar. Karena Panwas telah melakukan klarifikasi dan memeriksa anggota tim pemenangan pihak terkait, tidak ditemukan adanya unsur-unsur pidana pemilihan. 18. Bahwa pemohon dengan memakai asumsi sendiri tanpa mengakui hasil perolehan suara pihak terkait dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon dan malah mengurangkan hasil perolehan suara pihak terkait yang telah disahkan oleh termohon dengan hasil hitungan asumsi oleh pemohon sendiri sebesar 4.038 suara. Angka tersebut merupakan hasil imajiner dan rekayasa dari pemohon tanpa alat pendukung serta alat pembuktian yang sah. Hal demikian tidaklah dapat diterima dan dibenarkan secara hukum. 19. Bahwa hasil perolehan suara dari seluruh pasangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Utara tahun 2018, pihak terkait tetap mengakui hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolang Mongondo Utara dan guru termohon dengan surat keputusan nomor 39-PL.03.01.KPT _7108 KPU Kabupaten _7 Romawi 2018. 20. Bahwa dengan demikian menurut pihak terkait bahwa seluruh dalil pemohon hanyalah berangan-angan dan mengada-ngada karena tidak terbukti dan pemohon tidak dapat membuktikannya. 23. Bahwa permohonan pemohon yang merumuskan dan menghitung dengan metode tersendiri dan mengurangi perolehan suara pihak terkait, penghitungan ini tidak dapat dirasionalkan dengan nalar dan logika hukum dan akan merusak sendi-sendi demokrasi serta menganulir peranan lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum yang telah bekerja dan dengan sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bolang Mongondo Utara sesuai dengan kewenangan dan telah bertindak secara independen, profesional, transparan, akuntabilitas, dan mengedepankan asas pemilihan langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. 24. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil-dalil petitum pemohon karena dalil-dalil petitum tersebut tidak memiliki landasan hukum untuk dapat diterima menurut hukum. 25. Bahwa dalil-dalil pemohon selebihnya yang tidak dianggap oleh pihak terkait dianggap telah terjawab dan harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara itu sendiri. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, pihak terkait mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolang Mongondo Utara nomor 39-03.01.KPT _7108 KPU Kabupaten _7 Romawi 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolang Mongondo Utara tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 pukul 16.57 WITA. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil ex equo ad bono. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait M. Hadrawi Ilham, Angga Brata Rosihan, Andi Samsubari, tertanda tangan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Langsung ke Panwaslu Bolang Mongondo. Silakan. Ya, poin-poin saja ya. Ya, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Izin Yang Mulia, sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi nomor 217.6 /MK/7/2018 tertanggal 27 Juli 2018 perihal terkait adanya perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Utara tahun 2018 yang telah diajukan dan didaftarkan di
Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2018 dengan nomor perkara PHP nomor 06 garis miring PHP titik BUP garis angka Romawi 15 garis miring 2018. Perkenankanlah Ketua dan anggota Majelis Hakim yang Mulia Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut. A. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Utara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. 1. Bahwa terdapat pokok permohonan angka 1 terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana hasil rekapitulasi perolehan suara berdasarkan C1 KWK Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Utara yang sudah dituangkan dalam formulir alat kerja Panwas Kabupaten Kota Form A2.PS garis 5 formulir rekapitulasi hasil pengawasan penggunaan hak pilih, penggunaan surat suara dan hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten kota sebagaimana tabel berikut. Untuk Kecamatan Sangkup, pasangan calon nomor urut 1 Karel Bangko dan Arman Lumoto 1096. Itu tidak usah dibacakan lah. Oke, terima kasih Yang Mulia. Lewat saja. Kecuali kalau ada perbaikan angka di situ ya. Untuk saat ini masing-masing paslon pasangan nomor 1 10.521 masih tetap Yang Mulia. Pasangan nomor 2 19.645 dan pasangan nomor 3 19.202. Jadi sama dengan ini. Iya, sama. Oke, terus Bahwa terdapat pokok permohonan terkait dengan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh termohon, Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwaslu Kabupaten Bolaang Utara maupun yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 atas nama Dr. Andes Haji D. Priponto dan Amin Lasena, MAP, berdasarkan hasil pengawasan disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1.1 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Utara tidak menemukan atau menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. 1.2 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Utara atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif maupun pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan hasil perolehan suara. Bukti PK1 dan PK2. Selanjutnya nomor 2 sudah anggap sudah dibacakan Yang Mulia. Ya, lewat. Yang nomor 3 dilewati. Ya. Yang keempat, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Utara telah melaksanakan bentuk-bentuk pencegahan keterlibatan aparatur sipil negara, aparat desa, anggota TNI, dan anggota polisi dengan cara sosialisasi penyampaian iklan melalui media elektronik radio yang berada di Kabupaten Bolaang Utara, pembagian pamflet dan stiker di tempat-tempat yang ramai terkait dengan larangan keterlibatan ASN dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bolaang Utara. Bukti PK3. Yang kelima Yang Mulia, anggap sudah dibacakan. Ya, langsung. Langsung yang ke-9 Yang Mulia. Ya. Bahwa pada pokok permohonan angka 16, hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Utara berkaitan dengan adanya pelanggaran politik uang, maka diuraikan hal-hal sebagai berikut. 9.1 bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Utara telah menerima laporan pelanggaran dengan nomor 02-PB-LP-6/PB, tanggal 18 Juni 2018 dan telah dilakukan klarifikasi kepada terlapor dan saksi-saksi. Laporan pelanggaran tersebut telah dilakukan pembahasan di Sentra Gakumdu dengan keputusan sebagai berikut. 9.1 bahwa telah terjadi perbuatan memberikan uang sejumlah 800.000 kepada 4 orang warga desa Jangusarang. 9.12 bahwa berdasarkan keterangan terlapor dan para saksi-saksi
bahwa pemberian uang adalah merupakan pemberian sedekah. 9.13 bahwa perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon tidak terpenuhi berdasarkan kesaksian dari terlapor dan saksi-saksi yang menerima uang bahwa tidak ada kata-kata atau kalimat ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon. 9.14 bahwa laporan pelanggaran dengan nomor 02-pb-25.06/6 tertanggal 18 Juni 2018 dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan bukti PK 11. Nomor 10 dilewati yang mulia, langsung ke nomor 11. Bahwa pada pokok permohonan angka 16.4 pada tanggal 27 Juni 2018, Kepala Dusun Limang, Desa Bohabak 4, Kecamatan Bolangidang Timur atas nama Ruslan Maida, memberikan uang kepada 3 orang warga Dusun 5, Desa Bohabak 4, sekitar pukul 6.30 WITA dengan jumlah uang per orang sebesar Rp100.000, serta menyampaikan kepada warga dusun untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andes D. Priponto dan Dr. Andes Amin Lasena. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulawan Utara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulawan Utara 11.1, mohon maaf yang mulia, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulawan Utara telah menerima surat dari tim sukses Hamdan Datung Solan dan Murianto Babai, kemudian dituangkan dalam formulir laporan A1 dengan pelapor saudara Rahmat Babai dengan laporan pelanggaran nomor 03-LP-PB Kabupaten 25.06/6/2018 tanggal 29 Juni 2018. 11.2 bahwa setelah dilakukan kajian terhadap pelanggaran nomor 03-Kap-25.006/6/2018 tertanggal 29 Juni 2018 tidak dapat ditindaklanjut karena tidak cukup bukti adanya unsur mempengaruhi atau mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, bukti PK 13. Nomor 12 dilewati yang mulia. Ya. Mungkin demikian yang mulia. Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Bulawan Utara. Ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Bulawan Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulawan Utara, Ketua Sarwa Edi Pesangi, anggota Febi Foni Rugian, dan anggota Misrawati Pakaya. Terima kasih yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada klarifikasi sedikit. Silakan. Ya, saudara, terima kasih. Saya cuma ingin mengklarifikasi 2 hal. Berkaitan dengan apa yang ada di dalam dalil pemohon, yaitu yang peristiwa di PPL Desa Sangkup 1 itu, yang tadi dikatakan oleh termohon, itu kan tidak benar ada anggota KPPS yang mencoblos terlebih dahulu. Apakah saudara dari Panwas ada menerima laporan mengenai peristiwa itu? Kami kemarin nanti setelah memang pertama mereka kasih laporan secara utuh, ada beberapa item itu, tapi dengan bukti-bukti tidak ada. Setelah kami minta bukti-bukti itu tidak ada. Tapi kami langsung cross check ke teman-teman PPL dan Panwascam, dan mereka juga sudah melakukan langkah-langkah, melakukan klarifikasi terhadap ketua KPP sendiri, dan ada dia punya bukti klarifikasi bahwa memang kertas suara tersebut memang tidak dicoblos, dan itu memang kertas suara yang dibawa ke pemilih disabilitas. Cuma memang rekaman video itu kami juga sudah dapat, dan memang videonya itu memang tidak utuh. Artinya diedit? Ya, tidak lengkap begitulah. Tidak lengkap. Mungkin Anda tidak enak mengatakan diedit, artinya tidak lengkap, tidak seluruhnya. Ya mungkin begitu. Seperti itu yang mulia. Tapi ada berita acara mengenai itu ya? Ada.
Oh, Dari Panwas sendiri ada Iya. untuk klarifikasi terkait dengan ketua PPL juga diklarifikasi, kemudian yang Iya, iya. PPS. Dan bukti itu saudara lampirkan tidak di sini? Bentar, yang mulia. Kalau dari termohon ada kan? Kalau dari termohon ada di lampirannya itu. Apa namanya? Bukti berita acara saudara ini kan? Sanggup satu. Itu yang apa namanya? TF 012 itu ya. Kalau yang dari termohon. Oke, nanti kalau ini Iya, yang pasti buktinya ada, yang mulia. ya. Kemudian itu yang kedua. Itu yang kedua yang saya mau tanyakan yang kedua. Ini kan agak banyak ini kalau yang didalilkan oleh pemohon itu. Yang di TPS Bolangitang Timur ada 10 orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Iya. Dan tidak terdaftar hadir melakukan pemungutan suara. Itu benar apa tidak? Hasil pengawasan saudara bagaimana? Hasil pengawasan kami Peristiwa itu. memang itu ada 10 orang terdaftar, tapi setelah kami cross check ke teman-teman Panwasnya, mereka juga turun ke desa tersebut, memang ada 10 orang itu di bawah umur, tapi tidak melakukan pencoblosan, tidak mencoblos, dan sebagian besar itu berada di luar daerah Kabupaten Bolmut. Maksudnya dia tidak ikut mencoblos? Tidak ikut mencoblos, tapi masuk dalam DPT. Masuk dalam DPT? Iya, masuk. Memang masuk dalam DPT? Di DPT, tapi mungkin itu DPT untuk pemilu, karena itu kan masuk di DPS 2000 untuk pemilu 2019. Oh, jadi anunya itu. Tetapi saudara bisa memastikan bahwa itu tidak ikut memilih? Iya. Untuk yang dan yang kami bisa menghadirkan Panwasyam juga karena mereka yang turun ke. Oke, itu yang perlu saya mau klarifikasi karena mungkin nanti ininya. Itu dua hal, berarti udah ada ininya. Cukup Pak Ketua dari saya. Ya, baik. Untuk bukti, termohon mengajukan bukti tambahan P13A, P42A, P45 sampai dengan P51. Ya, benar? Benar, yang mulia. Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Kemudian termohon mengajukan bukti TD.1.001, TD.3.001 sampai dengan TD.3.002. Benar? Benar, yang mulia. Ya, baik. Baik, makasih. Disahkan. Pihak terkait mengajukan PT 1 sampai dengan PT 22. Benar, yang mulia. Ya. Disahkan. Panwas mengajukan bukti PK1 sampai dengan PK23. Benar? Panwas? Iya. Ya. Disahkan. Kemudian disampaikan satu hal untuk soft copy jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Panwaslu, dan daftar alat bukti untuk termohon, pihak terkait, dan Panwas ya, belum diserahkan soft copy-nya ya. Nanti setelah selesai persidangan untuk diselesaikan dengan. Mohon izin, yang mulia. Dari pihak terkait sudah menyerahkan secara lengkap soft copy-nya, baik itu keterangan maupun daftar bukti. Oh, sudah ya? Ya. Ya, nanti biar di. Mas. Baik. Terima kasih, yang mulia. Terima kasih. Ya, karena ini udah mau maghrib, ini udah jam 18, ya terpaksa kita skor lagi ya. Ya, nanti jam agak lama sedikit lah. Jam 7:30. Jadi jam 19.30 nanti kita masuk lagi. Ya, sidang Discord. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.